Galaxy Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang selama ini menjadi perbincangan karena ada 80.000 koperasi yang akan terbentuk di seluruh Indonesia. Apa itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana mekanisme pendiriannya? Yuk kita tonton terus video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Dalam retret kepala daerah yang dilaksanakan pada Februari 2025 yang lalu, Presiden Prabowo itu menekankan bagaimana pentingnya untuk membentuk koperasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Ada beberapa dasar hukum tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang pengesahan koperasi. Ada beberapa mekanisme model pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Yang pertama itu adalah pendirian koperasi baru di setiap desa atau kelurahan jikalau di desa atau kelurahan tersebut tidak memiliki koperasi. Yang kedua adalah perubahan koperasi. Jikalau di suatu desa atau juga di kelurahan sudah terdapat koperasi, namun koperasi tersebut vakum alias tidak aktif, itu bisa dilakukan perubahan. Berikutnya itu adalah revitalisasi koperasi atau penggabungan dari beberapa koperasi. Kenapa dikatakan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu penting? Ada di setiap desa karena untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa sehingga seluruh kesejahteraan itu ada mulai dari desa. Dan selain itu diharapkan dengan adanya koperasi itu juga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan juga bisa mengurangi kemiskinan. Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diawali dengan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk menentukan model pembentukan koperasi, pendirian baru, pengembangan ataupun revitalisasi koperasi. Pelaksanaan musyawarah desa khusus, musyawarah kelurahan khusus disebarluaskan dan dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi digital antara lain situs website ataupun juga media sosial. Teman-teman, untuk mekanisme penamaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sendiri diajukan melalui SABH. Untuk Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama desa ataupun kelurahan setempat dengan format diawali dengan kata koperasi, dilanjutkan dengan frasa Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih, dan diakhiri dengan nama desa atau kelurahan setempat. Dan jika terdapat kesamaan nama desa ataupun kelurahan, maka bisa ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten kotanya. Dan yang terakhir itu tidak terdiri atas angka ataupun juga rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Hal ini juga diatur dengan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat 1 huruf F. Dan teman-teman, untuk usaha atau jenis gerai yang mendukung usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih diantaranya adalah yang pertama itu ada gerai sembako, gerai obat murah ataupun juga apotek desa, ada gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit simpan pinjam, gerai pergudangan dan juga logistik, dan juga kegiatan usaha lain sesuai dengan penugasan pemerintah, kearifan lokal dan juga kebutuhan masyarakat ataupun kelurahan desa setempat serta sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dan untuk organ koperasi sendiri itu terdiri dari rapat anggota, pengawas dan juga pengurus. Pengurus sendiri teman-teman itu ada 5 orang ya, terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha dan juga wakil ketua bidang anggota, sekretaris dan juga bendahara. Adapun
Yang menjadi persyaratan pengurus adalah mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua, mempunyai keterampilan kerja dan juga wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan juga hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus lain dan juga pengawas. Yang keempat, tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Yang kelima, pengurus koperasi desa atau kelurahan minimal paling sedikit 5 orang dan jumlahnya juga ganjil, dan tentunya harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Sedangkan pengawas itu paling sedikit terdiri dari 3 orang, yaitu ketua, anggota juga terdiri dari 2 orang. Di mana persyaratan dari pengawas itu sendiri adalah 1. Mempunyai pengetahuan keterampilan kerja, jujur dan juga berdedikasi terhadap koperasi. 2. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. Yang ketiga, tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Yang keempat, ketua pengawas koperasi desa ataupun kelurahan merah putih dijabat oleh kepala desa ataupun lurah sebagai ex officio pengawas koperasi. Yang kelima, tidak mempunyai hubungan keluarga semenda sedarah dan juga hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pengawas lain dan juga pengurus. Nah teman-teman, untuk pengelola sendiri, pengelola koperasi itu pengangkatannya harus disetujui oleh pengurus dalam rapat anggota musyawarah desa khusus. Dan jumlah pengelola juga disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya. Dan jangan lupa juga dipastikan kelengkapan dokumen. Yang pertama itu adalah untuk berita acara rapat harus dilengkapi dengan daftar hadir rapat pendirian, fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri yang hadir, dan juga surat rekomendasi dari kantor desa. Jadi teman-teman, alur pendirian koperasi itu lebih kurang terdiri dari yang pertama itu setelah musyawarah desa khusus dengan agenda rapat pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dilanjutkan dengan penyerahan berita acara pendirian dan juga akta pendirian kepada notaris pembuat akta koperasi atau notaris NPAK. Lalu notaris NPAK mengunggah berita acara pendirian dan juga akta pendirian pada sistem administrasi badan hukum atau SABH, dan juga SK pengesahan akta pendirian koperasi dicetak oleh NPAK. Lalu nih teman-teman, koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu selesai dengan terbitnya SK pengesahan anggaran dasar yang juga dicetak oleh notaris untuk diserahkan kepada pengurus koperasi. Lalu terbit nomor induk koperasi yang dapat diperoleh dari Dinas Koperasi. Dan yang terakhir teman-teman, dilanjutkan dengan pengumuman atau Kementerian Hukum itu mengumumkan SK pengesahan akta pendirian koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI. Oke teman-teman, segitu aja video kita tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jikalau teman-teman ingin membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di setiap desa masing-masing, itu bisa mengikuti panduan yang ada berdasarkan juga petunjuk pelaksanaan, sehingga Koperasi Merah Putih teman-teman juga bisa mendapatkan legalitas hukum dan mendapatkan SK pendirian yang disahkan oleh Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui notaris tentunya. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah like, comment, share, dan subscribe.